Respon Biden atas diluncurkannya rudal hipersonik Putin di luar dugaan. Dunia waspada. Di tengah peluncuran rudal hipersonik Rusia ke Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuduh Vladimir Putin merencanakan serangan senjata kimia dan biologi. Biden memperingatkan Moskow tentang tanggapan Barat yang parah jika senjata itu digunakan dalam perangnya. Punggungnya Putin bersandar pada tembok. Mereka juga menyarankan agar Ukraina memiliki senjata biologi dan kimia di Ukraina. Itu tanda jelas dia mempertimbangkan menggunakan keduanya, kata Presiden Amerika Serikat pada pertemuan para pemimpin bisnis Amerika Serikat di Washington pada Senin, dilansir Daily Mail. Mereka mendatangkan malapetaka di militer Rusia, apakah itu tank mereka atau helikopter atau pesawat mereka, katanya melanjutkan. Dan jika Anda perhatikan, mereka baru saja meluncurkan rudal hipersonik mereka, karena itu satu-satunya hal yang bisa mereka lewati tanpa kepastian mutlak. Ini seperti yang Anda semua tahu, itu adalah senjata konsekuensial tetapi dengan hulu ledak yang sama seperti rudal lain yang diluncurkan. Tidak ada banyak perbedaan kecuali hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Ada alasan mereka menggunakannya. Beberapa ahli militer mempertanyakan mengapa Rusia akan menggunakan senjata hipersonik jika tidak menggunakan Ukraina sebagai uji coba dan mengirim pesan politik. Rudal itu diyakini terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan mampu menghindari pertahanan udara. Tidak benar, saya jamin. Dan sekarang punggung Putin menempel di dinding. Dia tidak mengantisipasi sejauh mana atau kekuatan persatuan kita. Dan semakin punggungnya menempel ke dinding, semakin parah taktik yang mungkin dia gunakan, kata Biden membalas tuduhan Rusia. Sebuah video yang menunjukkan aksi milisi yang didukung Rusia meluncurkan roket termobarik dengan kontroversial. Video peluncur roket tersebut beredar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @rld85 pada Minggu, 20 Maret 2022 dan telah diverifikasi oleh BBC, tampak sejumlah pasukan berseragam tengah meluncurkan roket termobarik di Ukraina. Dikutip dari BBC, video tersebut diketahui berasal dari pasukan milisi Republik Donetsk DPR yang didukung Rusia. Dalam video menunjukkan roket itu ditembakkan dari peluncur roket 1E buatan Rusia. Senjata termobarik kontroversial karena jauh lebih dahsyat daripada bahan peledak konvensional dengan ukuran yang sama. Senjata ini juga memiliki dampak sangat mengerikan bagi siapapun yang terperangkap dalam radius ledakannya. Rusia sendiri dikabarkan telah menggunakan senjata termobarik atau bom vakum saat invasi ke Ukraina. Dalam sebuah tweet, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Rusia telah mengonfirmasi penggunaan sistem senjata TOS-1E di Ukraina. TOS-1E menggunakan roket termobarik, menciptakan efek pembakar dan ledakan, kata Kementerian Pertahanan Inggris pada Kamis 10 Maret. Sementara militer Rusia menyebut unit pensenjataan tersebut sebagai Heavy Flamet Howitzer yang dapat menembakkan roket hingga jarak 9 km. Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat Oksana Markarova juga menuduh Rusia telah menggunakan senjata ini dalam invasinya. Bagaimana cara kerja bom termobarik? Diketahui bom termobarik terdiri dari wadah bahan bakar dengan dua bahan peledak terpisah. Senjata ini dapat diluncurkan sebagai roket atau dijatuhkan sebagai bom dari pesawat. Ketika mencapai ke targetnya, muatan ledakan pertama membuka wadah dan menyebarkan campuran bahan bakar secara luas sebagai awan. Awan ini dapat menembus bangunan untuk pertahanan apapun yang tidak sepenuhnya tertutup. Muatan kedua kemudian meledakkan awan, menghasilkan bola api besar, gelombang ledakan besar dan ruang hampa yang menyedot semua oksigen di sekitarnya. Senjata tersebut dapat menghancurkan bangunan yang diperkuat, peralatan, dan membunuh atau melukai orang. Senjata ini digunakan untuk berbagai tujuan dan datang dalam berbagai ukuran, termasuk senjata untuk digunakan oleh tentara individu seperti granat dan peluncur roket genggam. Versi peluncuran udara besar juga telah dirancang khusus untuk membunuh pembela di gua dan kompleks terowongan. Pada tahun 2003, Amerika Serikat pernah menguji bom seberat 9.800 kg yang dijuluki ibu dari semua bom. 4 tahun kemudian, Rusia mengembangkan pangkat serupa, bapak semua bom, yang menciptakan ledakan yang setara dengan bom konvensional seberat 44 ton, menjadikannya perangkat peledak non-nuklir terbesar di dunia, mengingat dampaknya yang menghancurkan bom termobarik terutama digunakan di lingkungan perkotaan.